Alhamdulillah baik. Duduk. Dari mana? Biasa gitaran, nongkrong aja di sini. Berarti di rumah bete euy. Ya udah nongkrong. Apa ini? Enggak apa-apa, boleh. Asli. Slow. Sambil ngopi sambil ngerokok enggak apa-apa. Mantap sekali, boleh semuanya. Duduk. Sini aja. Oke. Bikin lagi nggak? Bikin. Siap. Bentar. Siap. Gimana sih? Nih, Dut. Wah, mantap kalau gini. Ayo duduk nih. Oke. Nah, emang kalau bikin kopi harus sampai malam gini gitu? Mayan, Dut. Kalau udah ada kopi, Hah? harus sambil ngerokok. Mantap, sambil ngopi sambil ngerokok. Iya, jelas dong. Tapi pesto bagus gini, Pesto FBI. Udah. Mantap. Mana sih? Dot. Datang di SNSN atau yang bisa dibilang sambil ngopi sambil ngerokok episode 1 Sambil ngagoler, sambil bersama saya Ari Hamzah dan saya Ripot Perana. Di tema kali ini apa, Dut? Kita mau ngomongin Mau ngampus di mana? Di UIN. Di UIN kan. Di UIN. Iya, di UIN benar, fakultas di UIN itu kan ada jurusan UIN apa? UIN itu apa? Universitas Kumaha Aing. Ya. Tempatnya di Kinanti, boleh datang. Oh, mantap, boleh. Nah, Terus di sana tuh ada fakultasnya tuh apa? fakultas apa? Fakultas Ilmu Tongkrongan. Dan Fakultas Ilmu Tongkrongan itu bakal jadi tema kita hari ini. Mantap. Mantap sekali. Tapi di sini sebenarnya tempat apa sih? Ini banyak gambaran tapi ada pos ronda. Apaan sih? Ini tuh pos ronda. Tapi ya Bercanda? di beneran. Oh. Beneran ini beneran pos ronda. Tapi ya dibebenah aja lah biar enakeun gitu kalau misalkan ngeronda atau mau nongkrong warga gitu. Yang anak muda gitu kan. Iya. Biar enak dilihat, sedap dipandang biar gitu. enak lah gitu kelihatannya. Oh. Jadi anak-anak tuh inisiatif lah. Mereka gimana caranya gitu supaya tempat ini nggak cuma sekedar pos ronda biasa gitu. Pos ronda. Yang kan biasanya kalau pos ronda ya udah aja polos gitu gimana. Tapi ya itu saung gitu kan biasanya. Sarung terus lampu remang-remang kan. Gitu biasanya pakai kan. sarung semua, bawa autan. Bawa remi. Obat nyamuk dari rumah. Benar. Harus itu. Obat nyamuk dari rumah. Tapi di sini enggak. Nah, di sini tuh akhirnya anak-anak udah aja kita gambar lah gitu biar. Tapi ini kalau lebih enak gitu kelihatannya. Cuman kalau disebut pos ronda ini kemewahan ya. Wah, kemewahannya. Ditambah Gede. juga ada wifi gratis juga kan. Ada wifi? Anjir, iya dong. Bukan pos ronda ini mah. Apa dong? Pos nongkrong. Benar juga sih. Emang pada akhirnya jatuhnya kalau siang tuh banyak ya anak-anak lah ya dari Karang Taruna gitu di daerah sini. Oke. Kadang juga kayak anak-anak kecil yang ya umuran SD lah. Pada suka mabar juga di sini. Mabar apa? Ya, Free Fire. Gitu lah. Ada banyak juga. Ini dilukisnya sama siapa ini? Yang lukis tuh Ener
Randy Ener ya. Randy Ener adalah sesosok seniman muda anjir Ener gitu. Males gitu anjing. Muralis, senimanis, artis pokoknya. Ya, tapi di sini bukan cuma ronda doang, berarti ada bisa nongkrong gitu. Iya. Bisa sampai malam jadi, gitu. Jadi salah satu nyebutnya sih kita GSG ya, Gedung Serbaguna. Oh. Jadi ya gedung serba gedung. Mau digunain apa aja silakan lah gitu, atur-atur. Kalian udah pada gede gitu kan. Anak kecil gak boleh ke sini ya anak kecil. Yang anak kecil juga udah bisa mikir lah gitu. Maksudnya, kira-kira tempat gini pantasnya buat apalah gitu. Sewajarnya aja sebenarnya. Ini makanya ya gitu. Gedung Serbaguna namanya sini. Ini pos ronda pertama lantainya kan bata ya, bukan dari kayu gitu. Iya. Terus atapnya juga ya jadi di semen. Dulu ini tuh sebenarnya gedung ini tuh dibangun tahun 90-an lah kalau nggak salah. 90. Sudah lama berarti ya? Iya, enggak deng. Udah lama banget lah zaman apa? VOC. Ayah sama Unda rumah di sini. Ya. Daerah sini lah. Jadi dari mereka masih kecil tuh ini udah ada. Dari orang tua masih kecil, gedung ini udah ada. Udah ada dibuat sama. Jadi ngeri. Kalau bahasa sekarangnya apa ya? Kayak kolektifan masyarakat lah. Gila. Gila kolektifan. Ini udunan. PT. Warga-warga tuh kita bikin salah satu apa gitu ya. Buat kayak bisa jadi agak ajang pentas seni kalau 17 Agustus. Oh, gitu. Di sini bisa apa di sini? Di sini dulu kalau kadang jadi panggung itu di bawah itu audiens lah gitu yang nonton. Oh, jadi kayak panggung gitu. Iya, gitu. Ini di sini tuh kadang kalau 17-an. Cuman ini kan disebut pos ronda ya. Iya. Pertama ada wifi, ada listrik, lampu, ada termos, ada air, dispenser ada. Ini ada akuarium tapi ini akuarium, ada meja. Ya. Ini kayak meja kantor. Nah, jadi kalau meja sih sebenarnya barang-barang juga ini beberapa. Banyaknya sih donasian dari warga-warga juga. Oh, dari sini juga ya? Donasi juga, jadi kayak barang di rumah yang kayaknya kayak mau dibuang gitu atau apa, ya udah kita tampung, direparasi lagi lah gitu, diakalin, dibenerin lagi gitu. Iya. Buat dipakai di sini iya. Baik dari yang bapak-bapak sampai yang anak muda. Anak-anak juga kadang suka di sini. Oke. BTW gitu. Kan ini tadi kuliah di UIN. Iya, itu mah lagi ke UIN ya. Itu mah cuman apa? Inilah perkenalan tempat. Selingan. Ini tempatnya agak jauh dari hingar-bingar kota ya. Jadi ini pinggir kota. Wah, ini atas gunung, Bro. Bro, kemana wae, Bro? Oh, ini di kaki gunung. Kaki gunung apa? Kaki Gunung Manglayang. Manglayang. Oh. Kaki Gunung Manglayang, Bro. Di sini ya? Ya, akses ke Gunung Manglayang sih sekitar 15 menitan lah. Cuma 15 menit ke gerbang masuk. Baru kaki gunung ya? Iya. Masih kaki gunung. Masih kakinya. Nanti hiking lagi, beda lagi. Tadi kan dari UIN. Ya. Cuman ini kan sekarang Ribet kuliah. Iya. Kampusnya di mana? Kuliah di ISBI. Institut Seni Budaya ISBI. Kirain Institut Seni Budaya ISBI. Di ISBI ambil jurusan apa? Jurusan teater. Anjir, teater. Anjing, teater kalau nongkrong kan semua acting. Ngeri. Ya teater sih ambil. Berarti kan di sini nongkrong? Iya. Di mana lagi selain di sini? Oh, banyak sebutin lah. Di kampus juga ada tongkrongan. Oh iya, mau cerita dikit deh ya. Boleh. Nah, di kampus tuh ada juga tempat kayak gini lah, hampir sama-sama kayak gini. Gedung Serbaguna juga? Hampir bisa disebut gitulah. Jadi lebih detailnya apa? Jadi itu tuh sebetulnya ilegal juga sih ya. Parah ilegal nanti ditangkap polisi. Ada gedung belum selesai pembangunannya di kampus. Ada inisiatif juga dari teman-teman satu angkatan waktu itu. Gimanain? Kita ada beberapa, jadi kayak gedung itu tuh ada beberapa ruangan kan. Nah, salah satu ruangan di gedung itu kita manfaatin buat tempat nongkrong juga sama kayak di sini gitu. Tempat nongkrong? Maksudnya gedung ini kan cuma gedung selantai. Iya. Kalau itu berapa lantai? Itu 5 lantai. Ajik. Kita ada ruangan di lantai 3. Iya. Jadi di sana tuh satu ruangan. Ya kita apa ya gitu, kalau
kadang kan kalau jam kos anak-anak tuh suka nongkrong di rooftop. Ada rooftop. Ada rooftopnya. Ada kolam renang. Oh nggak ada. Ya kirain ada. Adanya cuma bar doang. Anjing bar. Anjing bar di kampus. Bar. Ya. Bar apa? Barabere. Kalau cek. Ya mantap. Oh iya. Nah balik lagi ya tadi di apa? Gedung di kampus. Di gedung di kampus di ISB. Nah, di lantai 3 tuh kita bersihin lah kan karena emang gedung terbengkalai lah ya. Terbengkalai, udah nggak dipakai. Yang belum beres dibangun itu loh. Oh. Jadi kayak masih di semen, masih bawahnya belum beres lah, belum dipelur gitu. Masih kita ratain, ayo kita bersihin ya. Disapuin, terus di kayak yang nggak rata kita disemenin lagi. Ada beberapa disemenin lagi. Gitu. Gimana caranya sih sebenarnya waktu itu kayak layak untuk orang tuh tinggal di sini gitu. Tinggal atau nongkrong? Nongkrong sih awalnya. Awalnya. Tiba-tiba teman satu angkatan tuh ada, dia bawa kasur dari rumahnya. Bagus. Gue donasiin kasur ini buat kalian. Anjir. Jadi sampai kadang anak-anak yang malas pulang gitu, atau udah deh besok harus kuliah pagi. Yes. Akhirnya mikir buat udah nginep aja di sini gitu. Kita punya kamar. Bener. Kamar. Sebutnya kamar. Ya. Cuman kan yang itu kan teman-teman Repat doang itu. Ya, kan itu kampus banyak. Iya. Mereka ini suka nongkrong ke sana. Ada beberapa kalau kayak karena kan emang rooftop di Jimbe ya namanya. Jimbe. Nama gedung Jimbe itu rooftopnya emang banyak lah, emang anak ISBI pastilah pernah ke sana semua gitu ya rooftop itu. Karena emang banyak ya buat nongkrong sampai malam gitu biasanya di rooftop. Di rooftop. Nah, orang-orang lewat rooftop pasti ngelewat kamar itu. Jadi mau nggak mau pasti kayak anjir tempat siapa ini? Sudah di copyright lur. Wah sudah fuck copyright semua milik Allah. Anjir. Berat bos. Nah akhirnya kadang kalau ada yang gitu apa ya? Yang lihat. Ngelihat. Yang nengok. Ya, dipanggil aja. Sini dulu. Nongkrong dulu aja. Ngapain? Ya, apa aja kan di situ juga sama kayak di sini ada dispenser, ada cover. Jadi kita juga masak-masakan di sana kadang sambil tiduran ya. Bagus. Gitu. Bagus. Jadi pada akhirnya tempat itu dipakai kayak kosan aja gitu. Tapi bayar gak? Kosan di dalam kampus. Bagus. Orang lain kuliah cari kosan yang deket. Ini di dalam kampus. Ini dalam kampus dan ada yang larang gak tapi? Sempat ada nggak larangan sih, kayak teguran dari satpam lah. Cuma nanya-nanya gitu kayak ini tempat apa? Tempat nongkrong aja gitu. Sama kadang kan emang tapi jarang banget ya kalau misalkan menjelang pagelaran, pertunjukan gitu. Oh di situ suka ada pertunjukan? Beberapa kali ada lah. Oh iya. Nah, atau kayak pertunjukan tugas gitu, tugas ujian. Kita bikin artistik misalkan. Kan artistik suka pada bikin nih. Nah bikinnya biasanya di situ juga. Jadi kayak depan kamar tuh ada halaman ya cukup luas lah. Buat kayak malu-malu. Bukan malu-malu apa? Malu-malu anjir. Ngepalu gitu. Malu-malu. Motong-motong kayu gitu. Cukup luas lah untuk melakukan kegiatan itu. Kayak untuk berarti buat ngerjain tugas lagi gitu. Ya kadang gitu juga. Buat ngegambar. Ya atau... cukup. Nyaman gak? Nyaman lah. Ada AC? Wah nggak ada. Kenapa nggak disewain ke sewa tempatnya? Karena itu kan milik bersama ya. Iya bukan. Ya sebenarnya sih secara pribadi awalnya juga tempat itu tuh nggak di pintu, di gembok. Jadi siapa yang bawa pintu berarti? Nemu juga. Aduh. Bagus. Kayak ke tempat sampah gitu kita. Ada pintu kebuang ya udah agak rusak lah gitu. Udah nggak apa-apa bawalah, kita akalin aja nanti di atas. Di bawah sama kita tuh. Diakalin lah di atas gimana caranya biar layak lagi jadi pintu gitu. Iya. Nah, akhirnya dipasang pintu. Karena waktu itu dipasang pintu tuh Uka kehilangan lampu tumbler. Anjir. Ada yang ambil juga. Radio mixtape. Anjir. Radio terus apa lagi ya? Ya beberapa barang juga lah ada sering kehilangan. Ya pikir-pikir Uka gini, emang ini tempat kita ciptain buat bersama gitu. Iya. Tapi kalau kita harus tetap, maksudnya kayak bukan pengen ngehak ciptain ya. Tapi lebih ke kalau misalkan mau masuk ayo, tapi jangan ngambil minimalnya juga.
kita punya rasa saling memiliki gitu sama barang-barang yang ada itu. Nah jadi setidaknya kita kuncinya kita simpan di anak-anak juga, kadang di UK gitu, kadang di siapa. Jadi yang mau masuk silakan, tapi dengan kayak ini pemberitahuan ke yang lain, ada orang lain yang tahu bahwa masuk juga gitu. Jadi nggak diam melonjak sendiri gitu. Gitu. Lagian takut juga kan itu gelap tempat. Iya emang gelap, ada lampu, nggak ada listrik ya. Aduh. Sebenarnya listriknya berarti dari mana? Kan ada lampu tumbler. Nah itu listrik Uka ngambil. Jadi PT-PT lah ya sama anak-anak. PT-PT beli terminal panjang tuh. Lebih panjang. Kisaran, lebih panjang. Kadang Pondok Gede. Kisaran 15 sampai 20 meteran lah. Si terminal itu tuh. Dibentangin dari gedung jurusan teater. Anjir enggak. Jadi di jurusan itu kan ada kayak apa ya, kalau panel listrik gitu, kotak gitu kan. Itu bisa ngambil ada terminalnya kan? Iya. Kita colokin ke situ, sambungin 20 meter sampai gedung seberang. Jadi kabel itu nyebrang gedung gitu. Nyebrang aja gitu, anjing. Tapi itu kabelnya di atas atau di bawah? Di atas. Oh, jadi ngebentang. Jadi ngebentang kabel gitu. Biar aman ya? Iya, soalnya kalau di bawah kan takut juga ya kalau keinjak atau ketendang gitu. Tapi sekarang kampus bisa masuk? Atau udah masuk? Lagi lockdown kan kampus. Lockdown. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Katanya sih sampai akhir tahunan lah. Akhir tahun? Nganggur sampai akhir tahun berarti? Iya. Anjing. Oke, tadi menarik tentang ISBI dan Jimbe dan kamar. Bahwa ada tongkrongan di dalam tongkrongan berarti kita langsung next ke tempat berikutnya. Stay tune. Ada motor guys. Gak apa-apa, sekali 2 kali. Ya, 3 kali. 3 kali oke lah. Tadi Ripat udah cerita pengalamannya di ISBI seperti apa nongkrong di kampusnya. Ini kan judul Fakultas Ilmu Tongkrongan ya. Ya. Kenapa sih orang-orang bisa nongkrong? Bukan orang-orang bisa nongkrong. Kenapa orang harus kenapa orang mau gitu ya nongkrong. Pada nongkrong. Nongkrong. Nah, ini kan apalagi di zaman benar. sekarang PSBB agak susah untuk nongkrong ke kedai kopi, social distancing. Bahkan sebelum PSBB corona ya datang tuh, kedai kopi itu lagi rame-ramenya ya. Orang-orang pada nongkrong gitu. Meskipun hanya untuk Instastory ya, tapi nggak apa-apa. Nggak. Ya kalau misalkan kata Uka sih nongkrong. Deketan suaranya deh. Nongkrong kenapa harus nongkrong ya? Jauhan aja. Segini cukup ya? Nongkrong tuh kayak salah satu kebutuhan juga sih di luar makan, ibadah gitu. Ngeri. Ya sebenarnya gini aja. Dari nongkrong tuh yang pertama kita dapat interaksi, bersosialisasi ya. Oke. Yang itu yang pertama. Kedua, kadang obrolan-obrolan dari tongkrongan itu yang akhirnya menjadikan pelajaran baru atau muncul ide-ide baru gitu loh. Sering lah, mungkin semua orang juga mengalami bahwa nongkrong itu, atau yang paling minimal sih biasanya dapat ketawa lah buat hari ini gitu. Jadi dapat di rumah nggak ada. Ya biasanya kan kalau di rumah kita lebih ke obrolan hangat lah ya, kalau misalkan dalam keluarga. Family friendly. Ya kalau misalkan di rumah kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan di tongkrongan itu kita masih punya waktu buat, kayak kasarnya sih kita mau jadi kayak gimana juga, biasanya di tongkrongan itu oke-oke aja sih gitu. Oke aja berarti biasanya gitu. Nah mungkin itulah jadi salah satu kenapa orang tuh kayak rela gitu buat nongkrong, ngeluangin waktunya buat nongkrong. Oke. Berarti ada satu kata yang bisa mewakili semua hal ini. Apa? Kenapa orang bisa nongkrong? Gimana? Gabut. Betul. Anjir bener, gabut itu. Gabut. Ngedukung faktor untuk nongkrong itu hampir 70%-an lah. Anjir. Selain gak ada rokok, gak ada bensin. Benar. Tapi kan faktor utama terbesar kan biasanya bensin nih. Ya, karena kalau misalnya datang ke tongkrongan, rokok pasti ada aja. Iya betul. Terus kopi pasti ada. Semua rasa ada. Alun kacang. Tapi nah itu kadang orang-orang juga punya alternatif buat nongkrong tuh, kayak sebatas untuk ke warung depan rumah itu biasanya suka udah ada tongkrongan zaman sekarang tuh. Di sekitar rumah ya? Iya. Kayak di sini berarti? Rumah. Ya di sini juga salah satunya ini ya. Ini kan gimana? Ini kan belum pada tahu ya pos rondanya pos ronda daerah mana ini? Pos ronda daerah? Udah tadi kan. Yang kaki Gunung Malayang. Enggak, Cilengkrang, Mbak. Oh iya, Cilengkrang.
Ini pos ronda Cilengkrang berapa? 1 atau 2? Cilengkrang 2, Jalan Manglayang baru 1. Oh, bagi yang mau nongkrong boleh datang aja. Boleh datang ke sini, cuman bawa kopi, bawa rokok anjing. Ayo. Welcome lah insyaallah. Oh, welcome ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau bahasa gaulnya open minded. Anjing. Mama buka dong pintunya, aku udah open minded. Oke. Berarti kan pengalaman nongkrongnya banyak ya berarti? Bukan cuma di SB doang. Ada nggak selain yang lain? Ada juga sih tongkrongan lain. Waktu SMA. Oh iya, sebelum SB tuh udah kenal tongkrongan. Oh sebenarnya emang lebih luas tongkrongan tuh zaman SMA ya. Oh jelas. Iya jelas banget. Masa-masa terindah. Masa-masa anjing. Sampai kadang di tongkrongan juga mau pacaran mau apa terserah lu lah, bebas gitu. Mau di tongkrongan waktu zaman SMA tuh ada yang mau minum gitu kan biasanya. Minum air putih. Ya air kopi. Banyak kan. Ya sama alkohol dikit lah. Ya. Dulu zaman SMA tuh ya sama Ari juga kan di Kinanti. Ari siapa Ari? Ari yang punya hiu. Ari yang punya hiu. Yang hiunya suka makan segala itu. Oh iya. Tapi pernah hiunya makan cinta langsung sakit 2 minggu. Anjing. Cinta itu racun men. Cinta itu membunuhmu katanya. Tapi untung hiunya sembuh lagi sekarang. Udah sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di Kinanti tuh. Kinanti ini apa? Ini waktu SMA kan? SMA di daerah Buah Batu tuh ada suatu jalan namanya Jalan Kinanti. Oke. Buah Batu. Awalnya sih warung ya? Warung. Di situ tuh ada warung. Warung Pak Dedi. Sekarang kan berubah namanya. Jadi Warpad. Warung Pak Dedi. Warpad. Barusan udah kaget tuh Warpad. Ajik. Nah, itu ada warung Pak Dedi di sana. Banyak lah anak-anak di sana nongkrong. Tapi sekarang udah ada 2. Ada Kinanti 01, ada Kinanti 02. Anjir, masa terpecah belah? Bukan terpecah belah. Gimana? Buka cabang. Anjing. Buka cabang lo. Nongkrong udah kayak bisnis. Karena kepenuh. Jadi Jalan Kinanti itu ada 2 warung berseberangan. Dulu kita nongkrongnya di warung ini doang, sebelah kiri. Nah, karena kuota di warung ini udah penuh, akhirnya kita bagi 2 sama warung depan supaya rezekinya juga kebagi 2 sama warung depan. Nah gitu. Akhirnya ada Kinanti 01, Kinanti 02. Tapi kalau di sekolah kita kan Kinanti 01 ya? Kinanti 02. 02A. 2A ya. 02A harusnya. Dulu emang 2A, tapi sekarang udah enggak ada lagi A-nya. Nah, A-nya udah dipakai sama Ius. Si Ius. Ini apa? Ada hal yang menarik enggak waktu nongkrong di SMA? Wah, enggak cuma menarik sih. Udah kayak apa ya? Slice of life. Anjir, slice of life bisa dikatakan slice of life. Karena udah karena momen SMA lah ya. Yes. Ya karena ya itulah mungkin karena momennya SMA, jadi zaman Kinanti tuh udah kayak rumah kedua. Jadi kayak pulang sekolah tuh pasti ke Kinanti, nggak mungkin enggak. Kalau ngelewat jalan yang deket sama itu pun pasti ngelewat dulu. Ke Buah Batu pun misalkan kita lagi pakai motor, daerah Buah Batu pasti belok dulu ke Kinanti itu. Jadi kayak ya mungkin agak berlebihan gitu ya kalau misalnya didengar, tapi emang beberapa teman di Kinanti itu sampai mengalami hal seperti itu lah dari cerita-ceritanya. Karena saat itu bahkan kayak meskipun pulang sekolah harus ke Kinanti, pulang malam gitu ya. Jam berapa tuh? Ya paling beres isaan lah udah pada bubar. Tai. Ya beres isa besoknya. Beres isa tuh udah rencana pulang. Ya, cuman ada lagi yang datang. Enggak, langsung ngomong, sekopi. Tahu lah. Kopi habis. Sebatang. Udah sebatang, pesan kopi lagi. Kacauan. Akhirnya terus berlanjut sampai malam. Nah, meskipun setiap hari harus datang ke Kinanti gitu, tapi akhirnya Sabtu Minggu pun kadang datang lagi ke sana, padahal hari libur gitu kan. Jadi udah kebiasaan aja datang ke sana tuh. Datang lagi ke sana. Dan dari hari ke hari, tahun ke tahun gitu. Kayak ya semakin banyak lah orang nongkrong ke situ gitu. Udah kayak yang mau perang. Bahkan sampai kayak ada dianggap sama padahal kayak kita nggak komunitas-komunitasan ya niatnya. Jadi cuma kita nongkrong doang di sini mah, ikut ngopi, ikut ngerokok gitu. Ikut ketawa. Sampai kayak beberapa ada komunitas dari mana gitu. Datang ngundang, ini nih kita ulang tahun, nanti datang ya. Anjing. Sama di sini didata dong. Anjir.
Ya kita nggak ada komunitasnya, apa ya namanya, bingung. Padahal orang udah banyak kan, lebih dari 10 motor. Wah, lebih banget. Sampai sempat diusir kan. Cuman ya gitulah, sering banget kayak datang komunitas mana gitu, catat terus ngajak futsal, pernah futsal. Anjing bener futsal waktu itu. Komunitas mana gitu, ini ada cup, diundang anak-anak nanti buat futsal, anjir bisa futsal juga kagak. Cuman katanya dengar-dengar ini kalau misalnya nongkrong jarang banget ngechat janjian ya. Anehnya itu. Nah, itu keajaiban lah, keajaiban dari Kinanti. Maaf ya kalau misalnya banyak noise. Iya. Namanya juga nongkrong. Nah, zaman Kinanti itu aneh dan emang jadi bukan melebih-lebihkan ya, tapi emang itu yang kejadian gitu ya. Bukan karena tidak mau ngechat sebenarnya. Emang orangnya nggak pada punya HP. Ada punya HP rusak, kalau nggak baterai ngedrop kan. Ya aneh. Kalau nggak HP-nya yang cuma dipakai lagu doang, nggak ada kuota gitu kan. Nggak ada kuota. Gitu. Hanya modal wifi gratisan. Jadi kita emang udah kebiasaan untuk nongkrong itu nggak janjian. Iya, betul. Cuman tahu datang. Tiba-tiba banyak yang datang lagi gitu, muncul lagi orang. Dan akhirnya ramai aja tongkrongan. Oh iya. Lucu sih. Sekali lagi maaf ya kalau banyak noise. Nah itu pertama. Yang kedua tuh banyak hal-hal yang unik nggak? Anjing, Kinanti tuh gila ya. Gila. Ini Irfan, seorang sastrawan Kinanti. Anjing. Pecinta Kinanti nomor 1. Nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia Irfan kayaknya deh. Irfan Ginanjar. IG-nya bintang mati. Anjing. Makasih, Pan. Nah, Irfan tuh pernah sampai nulis yang puisi di Kinanti. Ya. Wah, gila itu bener-bener. Saat itu orang-orang di lingkungan SMK 3 lah ya. Lingkungan SMK 3 dan Buah Batu tuh bener-bener booming sama puisi itu. Ya nggak booming amat sih ya. Cuma sempet kayak di Instastory tuh anjing puisi ini lagi loh. Wah. Iya, nah itu puisinya judulnya di Kinanti. Jadi dia sebenarnya seolah-olah bercerita bahwa tongkrongan ini tuh bukan hanya sekedar orang kopi ketawa gitu. Tapi si tempat pun ikut serta dalam menjadi bagian dari tongkrongan itu sendiri gitu. Anjing asli. Makanya Irfan sampai dia kayak apa ya? Anjing, gue kayak sering merinding gitu ya kalau misalnya Irfan udah kayak ada love Kinanti gitu. Anjing, sebegitu cintanya gitu Irfan buat akhirnya menyebarlah cinta itu ke banyak orang gitu akhirnya. Berarti si tempat Kinanti ini bukan hanya sekedar tongkrongan lagi, cuman udah menjadi bagian dari tongkrongan ya. Jadi kalau dianggap orang bisa ya kayak gitu. Kalau enggak pertunjukan udah bagian dari properti lah gitu. Anjir. Bagian dari naskah skrip gitu. Bagian dari naskah. Udah bagian harus ada gitu. Jadi kayak sempat mau pindah tongkrongan waktu itu. Anak-anak tuh mau pindah tongkrongan. Udahlah kita pindah tongkrongan, tapi kayak ada gimana ya? Gak enak. Anjing kayak bukan di tempat kita gitu loh. Masa asli harus ninggalin tren gitu loh. Ada perasaan kayak gitulah menuju ke sana. Seindah itu berarti ya. Dan di sana adalah tempat di mana menurut Arya semua manusia rata. Anjing. Kan kalau misalnya tongkrongan nih, ya stigmanya kan nakal ya. Iya. Serem. Wah pokoknya udah kayak mau masuk Ragunan lah. Binatang buas. Benar. Sampai-sampai kan kayak dulu juga pernah ya di Kinanti kita kayak kamu ngapa sih main ke Kinanti kayak anak nakal anjir, pernah ya dulu ya gitu ya. Ada kayak gitu lah. Padahal anak baik-baik ya. Baik. Ya baik enggak terlalu baik lah kayaknya. Baik tapi rebel dikit lah, nggak apa-apa dong. Aduh. Stigmanya dari sebuah tongkrongan, stigmanya nakal kan dan gaul. Tapi dulu kan kalau misalnya kita belum masuk tongkrongan nih, mau gaul kan kayak masuk tongkrongan nih, masuk tongkrongan baru kita nakal. Ya. Tapi kalau sekarang kebalik. Ini yang Ari rasain ya. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kayak jadi kita harus nakal dulu baru disebut gaul. Kalau zaman sekarang. Iya. Mungkin karena perpindahan zamannya. Ya mungkin bisa jadi sih. Semua orang jadi kayak. Karena ini mungkinnya karena biasa mungkin ya ini juga mungkin yang aku perkirakan tuh kayak biasanya mungkin di anak SMP yang baru masuk SMA lah ya. Biasanya yang baru
anjir baru baru mulai menemukan hidup bebas lah di SMA mungkin. Oke. Baru makanya dari itu mereka jadi kayak wah harus nakal nih kalau misalnya bisa aja kan, bisa aja sih. Udah bertutup kemungkinan. Cuman ya padahal jika untuk mau jadi gaul tidak harus nakal kan? Iya benar. Dan zaman sekarang malah kayak harus nakal dulu biar disebut gaul. Dan ini banyak sekali terjadi ya, di kota-kota besar, kota metropolitan. Harus biar padahal kalau gaul itu kan anjir gaul. Anjir promosi sedikit. Jadi zaman sekarang tuh pergaulan anjing parah lah. Gak punya pendirian teguh aja, atau kalau misalnya gak ada niat dari awal mau masuk ke lingkungan baru kan kita sebutnya. Mau masuk ke lingkungan baru gak punya pendirian aja. Udah ada bahkan kayak ayah Uka ya pernah ngomong dulu waktu umur SMP-an lah. Dia bilang kalau lu ya kasarnya kayak kalau misalkan nanti bergaul, pergaulan itu bisa mempengaruhi prinsip kita sebanyak 80%. Anjir, gelo kan. Ruas ya kaget lah gitu, wah cing. Gimana seremnya gitu, lingkungan gitu kan bisa mempengaruhi. Tapi ternyata ya pada akhirnya gitu. Kalau kitanya emang bener terbentur dalam suatu lingkungan itu, kita akan terbentur. Bener lah 80% kerasa gitu. Tapi ya itu kalau kata siapa ya yang sejarah tuh siapa itu? Tan Malaka yang terbentur itu. Terbentur akhirnya terbentuk. Nah itu kalau misalkan pengaruh dari lingkungan itulah cukup jadi, kerasa. Kalau misalnya jadi harus kalian nggak boleh setengah-setengah. Ya betul. Mau sekalian ke bawah arus, mau ke bawah arus juga paling nanti gini-gini. Nah. Kalau misalnya mau langsung ke bawah arus ya langsung aja ke bawah arus. Ke bawah arus benar. Kalau misalnya apa ya namanya? Kalau misalnya nggak akan ke bawah arus ya udah. Ya, mending nggak usah coba-coba. Ada istilahnya tuh pernah tadi aku ngomongin apa? Mengalir untuk melawan arus. Nah, jadi kita ikuti dulu alur dari lingkungan kita ikuti alurnya kemana gitu misalnya. Tapi kalau misalkan udah tahu jauh arahnya mau kemana, udah tahu arahnya dan kerasa udah ini bukan kita gitu. Udah gak benar nih. Lebih baik stop aja, tapi bukan berarti stop untuk berteman sama mereka. Nah, stop untuk hal yang gak baiknya. Jadi kalau kita nggak terima, nggak mau ya udah mending nggak mau, tapi bukan berarti nggak gaul lagi sama mereka gitu. Nah, jadi kayak temen nih misalnya kayak ngerokok sama minum, sama minum kita nggak perlu ngebenci orangnya itu untuk karena dia ngerokok dan minumnya. Iya betul. Tapi benci aja sifatnya. Ya, benci aja itunya. Nah, di saat dia melakukan merokok atau minum, kita menjauh. Nah gitu. Bukan berarti kita harus jangan kenal lagi deh sama dia. Nah, jangan. Sebenarnya apa ya? Itu maksud aku jadi masuknya berlebihan. Iya. Karena ya secara ya mungkin kalau kasarnya sih masih ada silaturahmi yang harus dijalin lah. Anjing, gila. Kayak Ari kan silaturahminya lancar terus kemana-mana. Kontol. Udah. Saya tidak minal aidinan. Ya deh. Dan tidak akan pernah mau. Bung. Takut. Nah gitu bener. Takut ke bawah arus. Jadi kayak gitu kalau misalkan harus gak kenal lagi sama orangnya gitu, kayaknya nggak usah berlebihan nggak bisa. Buat saya pribadi teman gitu juga. Iya, siapa tahu kita butuh kan. Nah itu benar. Kadang ada timingnya kalau misalkan kita udah jauh nih, suka anjing kepikiran dia. Misalkan dia dulunya pernah selek lah gitu ya, kita pernah selek, terus tiba-tiba pas 2 tahun ke depan dia punya misalkan kita pengen punya motor, dia punya motor yang kita pengen gitu. Nah jadi kan anjing, padahal dulu kalau nggak selek bisa gitu motor itu didapetin sama gue. Iya, jangan. Takutnya ada kejadian kayak gitulah. Kalau misalkan harus harus apa? Gak usah berantem lah. Nah gitu. Gak usah sampai harus wah anjing lu ini apa? Kamu ngerokok, kamu mabok, aku nggak mau gaul sama kamu. Nah jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa sih. Kalau bisa. Cuman kalau misalnya emang udah berlebihan. Ya memang itu mah sebenarnya prinsip apa yang kita jalani lah ya. Tapi terkadang kalau misalnya orangnya beneran nakal ya bisa dibilang, jarang lo nawarin ke orang yang masih, misalnya orang nih ngerokok berat, udah jadi perokok berat, nawarin ke yang gak ngerokok itu udah gak pernah. Ya gak pernah sih. Bukan, ya. Jarang juga, paling kalau pernahnya yang kayak
bercanda gitu. Nah, ya bawaannya paling kayak ngerokok atuh. Ya, paling, nah, paling kayak gitu. Lagi dingin gini mah enaknya ngerokok, paling gitu doang kan kalau misalnya. Kayak gitu. Iya, jadi benar. Anjing, kunaon suara aing geus aneh. Kan iya maksudnya. Oh. Nah, jadi kayak gitulah. Ya kurang lebih kayak gitulah ya kalau misalkan dalam pertemanan yang ya, selama 20 tahun menjalani. Waduh, 20 tahun gelo. Diorok aing. Kan nggak langsung CS diorok. Oh iya, emang Aris sama Ripat CS itu udah dari kandungan. Dari kandungan. Dari umur kandungan 1 bulan, nah di situ udah CS. Dari perencanaan. Oh, dari perencanaan. Jadi dari orang tua kita masing-masing sebelum nikah, kita udah CS. Udah kenal. CS, udah kenal. Waktu masih sperma ya. Waktu masih sperma kita udah CS, udah bareng lah pokoknya. sampai lahir, lupa, ketemu lagi. Emang konsepnya gitu waktu itu. Konsep waktu itu udah lah, nanti ketemu SMA lah. Oke, siap. Mari sambil berenangan. Duh, lah. Anjir. Kayak gitulah. Jangan banyak berantem temen. Apalagi hal-hal kecil sepele kayak gini ya. Iyalah. No lah. Siapa tahu kita butuh. Butuh itu bukan berarti minta tolong. Ya. Tapi misalnya kita ada pekerjaan nih. Pasti kita kenal orang ini. Adalah, nah, kalau bahasa ininya ya bahasa puitis yang sering didengar lah. Apa? Hidup itu penuh dengan teka-teki. Anjing. Bener tuh sih. Bener lah, lumayan. Kali-kali kadang-kadang kalimat-kalimat yang ada di TV itu kadang bener juga sih. Sungguh kau buatku bertanya-tanya tentang teka-tekimu anjing. Oh ya, tadi ngomongin berantem, jadi keinget ini masa-masa di mana Kinanti tuh membuat pergerakan perdamaian. Wow, anjing, bener tuh sih. Dengan santai. Anjing, dengan namanya. Tapi benar-benar sampai sempat waktu itu kan kita yang kayak bagi-bagiin poster. Oh iya. Terus bikin merchandise pis-pisan lah. Dibagiin secara gratis. Dan ada yang diperjualbelikan tentunya karena kita butuh modal. Juga dan sih. Perut harus diisi. Dan nah itu maksudnya salah satu kebanggaan yang saya rasain lah ya, kenapa sebangga ini gitu bisa cerita ke Kinanti. Yes. Karena emang di situ dulu bisa ketemu sama teman-teman yang amazing lah. Yang sebenarnya kayak semua kan. Ada yang misalkan dia jagonya di gambar, ada yang jagonya di nulis, jagonya di nyepik cewek, ada kan. Gila. Kurang itu mah jelas. Tapi emang pada akhirnya waktu itu mengandalkan apa ya, kayak potensi masing-masing untuk menyebarkan salah satu isu-isu perdamaian lah di Kota Bandung. Cukup, tapi waktu itu cukup kayak serius banget ya proyeknya ya. Sampai namanya. Kayak sempat anjing kita harus diskusi nih ngomongin perdamaian, anjing gila aja. Namanya juga anak muda ya. Sekarang mah kan udah biasa aja lah. Harusnya bukan kita lagi lah. Iya. Semoga ada orang aja yang bukan ngelanjutin, bikin lebih baru dan lebih bagus. Lebih hebat lah, lebih hebat. Yes. Tapi kalau misalnya kita di tongkrongannya, pasti ada aja yang berantem. Karena pertemanan yang sehat itu harus ada berantem juga. Harus ada berantem. Maupun kayak sekali setahun. Iya. 2 kali setahun, tapi harus ada berantem. Jadi kalau kata Divki itu pemanis. Jadi pemanis. Bumbu-bumbu ini bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu kehidupan, ngeri. Ngentot lah. Ya lumayan lah buat cerita-cerita. Pasti teman itu ada berantemnya, dan jika ada seorang yang lagi berantem sama temannya, tenang aja. Slow. Wajar ada berantem. Okay. Om Bob pernah berkata. Iya, Om Bob Marley pernah berkata. Nanti everything is gonna be okay. Nah, bahaya gitu ya. Bahaya bisa aja. Nggak tahu, bukan saya. Nggak tahu, bukan saya. Enggak, ya emang itu ngerokoknya kayak gitu emang. Gitu. Ya. Pernah ada lihat di YouTube Om Bob Marley. Gitu kadang kalau dia. Nanti itu. Cuman oh iya, terkadang ngalamin masa-masa bucin waktu di tongkrongan. Ngalamin kan? Jelas. Yang misalnya nih, sering nongkrong tiap hari sama temen nih. Nongkrong tiap hari, tiba-tiba ngedeketin cewek. Iya. Deket, sering dia bawa ke tongkrongan. Pacaran akhirnya. Tiba-tiba ngilang. Ya. Anjing. Kayak
Saya datang nih ke tongkrongan store muka aja. Iya. Mau kemana? Jemput. Udah. Mau kemana? Nganter. Udah hilang. Dan di tongkrongan pun pasti pernah ngalamin yang namanya masa-masa bucin. Ya. Datang misalnya ke tongkrongan kan, setiap hari. Tiba-tiba ngedeketin cewek. Deketin cewek, dibawa kan ke tongkrongan, biasanya dikenalin. Dibantu juga sama teman-temannya. Dibantuin, dapat kan. Seminggu awal dibawa ke tongkrongan, dikenalin sama anak-anak anjir. Ini pacarku. Tiba-tiba sebulan kemudian hilang langsung. Hilangnya tuh jadi kayak begitu datang ke tongkrongan baru sebatang, orang jemput hilangnya. Sorry jemput dulu ya. Ini pura-pura balik gitu aja. Pura-pura pulang gitu. Caw dulu ya, kemana? Pulang. Ada urusan. Ada urusan. Tai aja. Pengalaman pribados. Terus ini apa? Saya datang ngerokok sebatang. Kemana? Ini ngajak main. Nanti baru datang lagi ke tongkrongan tuh bagian galau biasanya. Bagian tiba-tiba ke tongkrongan coba kelenteng. Dax. Enggak, pembukaannya biasanya gitu. Begitu kelenteng datang harus habis dulu lah biasanya. Enggak, bukan habis. Pertengahan. Pas Loki lah. Pertengahan sesi lah ya. Tiba-tiba langsung gini. Aing kamari anjing. Dia mulailah cerita semua itu keluar. Asli dia nyebelin. Kintil. Terus tiba-tiba have fun lah tapi di situ. Tapi seru sih. Tapi kadang cewek juga bisa bikin, kan kita tongkrongan rata-rata laki-laki ya. Iya. Dan cewek pun terkadang bisa menjadi suatu problem. Karena apa? Misalnya ceweknya terlalu posesif. Ya. Kalau enggak cowoknya juga. Terus kalau enggak pokoknya bikin problem lah. Iya. Kayak misalnya nongkrong gitu. Ada cewek kan susah ya bagi kita. Jadi canggung. Jadi canggung. Kalau mau bercanda jadi canggung gitu. Apalagi nggak mau ngeganggu gitu. Tapi biasanya itu kalau misalnya cewek tipikal yang pacarannya ada kayak posesifnya gimana ya. Tapi kalau misalkan yang pacarnya santai-santai aja kan kadang biasa jadi aja. Malah ceweknya bisa diajak gitu juga. Diajak bercanda juga gitu kan. Iya bercanda. Itu tadinya. Tapi emang jadi malah jadi dekat jadi teman gitu. Cuman selalu ada tahu ada batasan. Ya. Di mana selalu tahu ada batasan di mana si cowoknya atau si ceweknya butuh nongkrong beneran tanpa pacar dan ada pacar, ngerti nggak sih? Kan kayak gitu. Iya betul. Selalu tahu batasan itu ya biasanya yang udah ngerti. Cuman kalau yang nggak ngerti ya malah jadi berantem. Iya, kalau nggak masalah sih berantemnya nggak masalah. Cuman kalau misalnya bawa orang lain, apalagi bawa nama yang ada di tongkrongan, kamu tuh ini kamu jadi gini gara-gara dia nih. Kamu jadi gini gara-gara sering nongkrong di sini. Tapi emang kalau ngomongin pacaran ya, Buah Batu emang tempat paling romantis sih. Asli men. Wah bener-bener jalur sutra kalau kata ini. Dilan Milea kan Buah Batu. Iya. Selain Dago lah. Selain Dago ya. Kalau Dago sih lebih ke hype lah ya. Mungkin gitu sih. Daerah-daerah Setiabudi ke atas pokoknya udah minimal lah itu mah harus megang 4 juta 5 juta wae malah. Ya tapi emang selama pacaran gitu di Buah Batu emang kayak ademnya tuh beda ya. Kalau Buah Batu masih banyak pohon-pohon. Kalau sore tuh dia posisi matahari tuh benar-benar di ujung jalan dan pinggir-pinggir tuh pepohonan gitu. Jadi kayak asri anjir. Bener-bener romantis lah. Itu Buah Batu Kinanti ya, Buah Batu jalan. Tapi Buah Batu jalan raya Buah Batunya juga emang. Kalau jam 12 kan ya? Kalau jam 12 siang. Oh iya jelas. Gerah. Apalagi ke arah tol. Terusan Buah Batu. Oh, arah tol anjir panas. Tapi ya begitulah ya. Begitulah. Cukup asik buat karena ditambah yang di Keliningan tuh. Ada apa ya yang tukang makan makanan? SMK 4. Ya apa namanya tuh? Angkringan gitu lah ya. Bisa disebut kayak gitu. Angkringan yang ada goyobot lah pasti tahu lah ya kalau goyobot. Kalau orang Bandung yang sering ke Buah Batu. Nah di situ jadi kayak ramai juga lah Buah Batu untuk kawasan
anak-anak remaja SMA kuliah lah ya rata-rata ya. Kalau Buah Batu tuh. Jadi emang banyak yang lucu lah, tongkrongan-tongkrongan kecil di sini, di sana, di sini, tapi nggak saling usik biasanya kalau di Buah Batu ya, pada biasa-biasa aja. Ya emang tempat nongkrong sih. Iya, orang-orangnya pada adem kalau di Buah Batu kayaknya. Belum lagi waktu kita nongkrong ada primadona. Wajir, gila. Yang punya rumah itu. Ya, jadi kita nongkrong depan rumah orang. Karena warungnya kan emang pertengahan gitu. Ya, warungnya kecil. Jadi karena kita orang banyak orang lah ya. Banyak orang. Jadi kita numpang gitu depan rumahnya. Jadi kayak di sini warung nih, ini warung misalkan. Karena orang nggak cukup di warung ini di warung ini misalkan. Kita nongkrong ke rumah sebelahnya. Ke pinggir, tapi depan. Di depan. Gak sampai masuk. Di pagar rumah orang gitu. Jadi kalau misalkan yang punya rumah mau masuk atau keluar tuh, kita ngeliatin. Berdiri dulu, terus pada ke pinggir ngeliatin masuk. Kalau nggak ada yang buka gerbang. Itu yang modus sih biasanya. Biasanya iya. Yang modus ya. Yang biasanya kalau datangnya yang si orang yang punya rumahnya itu cantik. Ya kan keadilan sosial bagi masyarakat good looking. Iya. Terus udah pindah. Udah pindah pertama dan udah berkeluarga. Alhamdulillah. Udah aja jangan ikut senang lah. Alhamdulillah. Terus senang kita anak-anak. Jika Anda mendengar ini maaf ya. Maaf, tapi kita kalau kita banyak repotin. Ya, mohon maaf. Tapi emang neneknya tuh yang wah, sobat abis itu emang. Kece. Rock and roll abis pokoknya. Nenek rock and roll ya. Love you, Nek. Dan ini apa namanya? Anjing kayak kode ide ngomong naon. Ya pokoknya apa ya, kayak tongkrongan masa-masa ya, semua orang pasti mengalami tongkrongannya masing-masing lah, pasti punya cerita yang baik, mungkin lebih seru, asik, lebih seru dari yang kita ceritain hari ini gitu. Dan nggak masalah sih, nggak jadi masalah karena tempatnya di mana ya. Iya, tongkrongan itu bukan sesuatu hal yang untuk diperdebatkan lah gitu. No, kayak tidak. Misalkan di anjing tongkrongan gue keren-keren orangnya, nggak usah lah kayaknya. Tapi ya bisa jadi gitu ya. Ya namanya juga orang kan. Iya, cuma bukan untuk dipermasalahkan secara besar lah gitu ya. Bukan soal tempatnya tapi tentang orangnya. Ya betul. Mau di rumah, mau di depan, pinggir jalan, mau di resto mahal. Selama asik ya it's okay. Dan mungkin ya itulah keuntungan dari tongkrongan. Kita semua pasti butuh tongkrongan. Yes. Mungkin. Butuh rumah kedua. Anjir, bener lah. Ya. Buat apa ya sebenarnya, tapi butuh lah, itu nggak bisa diceritain gitu mungkin. Batin anjir, rasa rasa dan karsa. Di tongkrongan kan bisa dapat cewek juga. Iya. Tapi enggak sih, enggak kayak gitu sih hari. Alhamdulillah ya Allah. Syukur alhamdulillah. Ya jadi kayak gitulah. Nah jadi kalau mendikat doainnya andainya ayo dewa cinta ini tetet kadang-kadang tak ada logika. Sok, tapi sebelum tutup kurang rek nyari tanya inti nama ulin. Oke. Jadi mungkin segini aja dari Ripat. Dari Ari. Dari segini aja dari channel kita. Dari kita ya berdua, dari Ari sama Ripat. Mungkin Ripat ada yang mau diomongin lagi? Apa ya? Paling kayak ya karena kita bahas tongkrongan ya hari ini. Manfaatin lah waktu kalau misalnya kalian masih punya tongkrongan gitu. Main kemana kayak gitu, misalkan cari momen-momen mumpung kalau misalkan ya masih punya waktu lah kita buat main gitu. Karena ya itu bakal jadi apa ya, pada akhirnya kita banyak belajar juga sih dari tongkrongan. Bisa jadi kenangan karena soalnya jadi kayak bisa dibeli yang kayak gitu. Tongkrongan itu salah satu proses iyalah apa ya, proses kehidupan atau pendewasaan diri gitu ya. Jadi kayak dari yang awalnya gimana, jadi nanti pada suatu saat udah punya apa ya, punya jalurnya masing-masing lah gitu. Tapi itu akan benar-benar ya, kalau kata ayah gitu, kata om, mereka sering cerita kayak udah main tuh harus terus wargin dulu gitu. Warg tuh apa sih? Kenyangin dulu main. Karena nanti kalau misalnya udah tua tuh susah. Kangen banget katanya masa-masa bisa happy sama teman gitu kan. Kalau misalkan masih umuran kita masih bisa gila-gilaan lah ya kalau kata kasarnya.
Tapi kalau misalkan udah punya anak, kita kadang mau melakukan hal-hal Sudah yang aneh gitu, berkeluarga. ya ada inilah, ada apa ya, ada batas gitu, oh Benar. iya, harus Dan stop gitu misalkan kan. Nah dan itu. ini dan sekarang lagi pandemi, kalau misalnya main pun tetap social distancing, Yoi, yoi. tetap cuci tangan, bawa hand sanitizer dan pakai masker. Yoi, yoi. Juga main memang kita butuh main. Iya, betul. Cuman kalau misalnya main terus kita nggak Nah itu, ngasilin duit betul. atau tidak melakukan sesuatu hal yang positif, tetap aja nggak baik. Jadi intinya Minimalnya apa ya, punya, kalau bahasa bahasa orang tuh biasanya kita minimal punya karya. yes, Heeh. terlalu banyak main tidak bagus, tapi terlalu serius dalam hidup pun tidak bagus Tidak juga. bagus. Stres. Stres, Jadi benar. intinya seimbangin lah antara Seimbang. main atau kerja, sekolah dan lain-lain. Dan ya belajar, berkarya gitu. Dan main pun bisa sama keluarga, sama temen, tidak harus ke tongkrongan ya. Yoi, betul, betul. Banyak Masih pilihan atau option untuk kita main. Bahkan kan Uka pribadi suka nongkrong sama adik, sama Yes. Ener. Ya. Ener juga saudara kan. Nanti kan cita-cita bawa mother ke nanti. Anjing. Udahlah, lah, nangis Apus. Cita-cita lah itu. Nah, jadi kayak gitu. Terima kasih. Intinya gini. Jangan terlalu banyak main tapi hidup juga jangan terlalu serius. Ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya Ari Muhammad Hamzah. Saya Ripat Peranda. Thank you, Dut. Mantap. Ditunggu episode selanjutnya dari Sambil Ngopi Sambil Ngerokok. Kembali lagi saya Ari Muhammad Hamzah. Terima kasih. Saya Dan juga selamat malam. Saya juga terima kasih. Iya, siap. Sama Ari. Udah diajakin di acara ini. Anjing ngoream. Jangan ngomong kayak gitulah. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Thank you.